Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Ketika Undangan Ditolak. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saya dan istri punya kenalan seorang ibu yang berprofesi sebagai guru SD. Selain guru di sekolah formal, ia juga biasa mengajar les anak-anak. Ibu ini menawarkan kami kerjasama untuk membuka les anak-anak di lingkungan tempat tinggal kami. Kami diminta menyediakan tempat, sementara dia pengajarnya. Rencananya ia akan membuka les dengan biaya yang sangat murah. Sebab ia bukan hanya memikirkan keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada anak-anak. Sebelum memulai les tersebut, ibu itu mengusulkan agar ada acara perkenalan di mana pada hari itu akan diundang orang tua anak-anak, akan disediakan makanan dan minuman. Untuk itu, ibu itu akan mencetak sejumlah brosur yang menarik untuk dibagikan ke para tetangga, semacam surat undangan. Saya dan istri pun setuju dengan ide ibu tersebut. Setelah tiba hari hanya, beberapa hari setelah kami membagikan brosur, kami pun menantikan kedatangan orang-orang yang telah kami undang. Kami telah menggelar tikar. Sementara itu, ibu pengajarnya telah datang 1 jam sebelum acara dimulai. Ia membawa alat-alat presentasi serta banyak makanan. Beberapa menit menjelang acara dimulai, belum ada satu orang pun yang datang. Maka acara kami undur hingga ada yang telah hadir. Kami tunggu hingga setengah jam, belum ada juga yang datang. Kami tunggu terus sampai lewat 1 jam. Juga belum ada yang datang. Kami tunggu 1 jam lagi, tetap tidak ada yang datang. Kami sedih dan kecewa. Banyak makanan yang mubazir. Saya melihat ekspresi kekecewaan di wajah si ibu, tetapi ia berusaha tegar. Sementara saya dan istri selain sedih dan kecewa, juga merasa malu terhadap ibu itu. Saya pun minta maaf kepada dia karena kami telah mengecewakannya. Setelah ibu itu pulang, saya dan istri duduk tertegun, merasa sedih, kecewa, dan juga merasa bersalah. Saya merenung, apakah saya kurang bagus dalam mengundang para orang tua sehingga mereka tidak mau hadir? Saya jadi teringat akan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin. Tak satu pun yang datang dengan berbagai alasan. Akhirnya tuan rumah pun marah dan menghukum orang-orang yang menolak undangannya. Hal itu adalah gambaran undangan dari Tuhan untuk perjamuan di sorga kelak. Yang menarik adalah bahwa orang-orang yang mengundang itu tidak disalahkan. Yang disalahkan dan mendapat hukuman adalah orang-orang yang menolak undangan. Hal ini juga menjadi penghiburan bagi kita, orang percaya. Jika orang yang kita layani tidak kunjung percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu bukan salah kita. Orang itulah yang telah mengeraskan hatinya untuk menolak undangan dari Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah menyerah di dalam memberitakan kabar baik, sekalipun banyak orang yang menolaknya, karena bukan kita yang mereka tolak, tetapi sesungguhnya mereka menolak Tuhan sendiri. Tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Kata-kata bijak,
Penolakan terhadap pemberitaan kabar baik adalah hal yang biasa. Tuhan Yesus pun ditolak oleh banyak orang. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ajar aku untuk tidak mudah menyerah dalam memberitakan kabar baik, meskipun banyak yang menolaknya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.